warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ila abaina ummatina wa syekhina Muhammadina wa ala nabiyina wa sayyidina Muhammad bin Abdul Muttalib ya amantina bi syariati Muhammad wa sannajabi وقصر الأشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله نفعنا بإبراهيم الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga malam ini kembali di majelis ilmu ini dalam rangka bersama-sama belajar mengkaji kitab karya Syekh Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang dikenal kemudian dengan nama Imam Nawawi. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Sampai mana? 194. Jangan halamannya, babnya apa? Bab baru ya? Babu alamati hubbillahi ta'ala lil abd wal hadhi ala takhalluqi biha wassa'i fi tahsiliha. Menjelaskan tentang alamat atau tanda-tanda cinta kepada Allah. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Hubbillahi ta'ala lil abdi. Tanda bahwa Allah mencintai hamba-hambanya. Kemudian wal hathi ala takhalluqi biha. Kemudian bab ini juga menjelaskan tentang anjuran untuk berakhlak dengannya. Kemudian wasa'yi fi tahsiliha, berusaha menghasilkannya, yaitu menghasilkan cintanya Allah ya, bagaimana cara-cara atau kiat-kiat untuk mendapatkannya. Ini judul bab kali ini yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran. Qul, katakan Muhammad, in kuntum,
In kuntum tuhibbunallaha, dapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Aku siapa? Hah? Qul, katakan Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengatakan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian ingin dicintai Allah, ikuti aku. Yang mengatakan itu Rasulullah atas perintah Allah. Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian ingin dicintai Allah, maka ikuti aku. Aku Rasulullah. Ya, tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kayak qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa Allah itu satu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikuti aku. Maksudnya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran. Dari ayat ini menunjukkan bahwa syarat agar kita mendapatkan cinta Allah, syarat mutlak, gak boleh tidak, harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan cintanya Allah. Jalan satu-satunya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, baru Allah akan menyatakan cintanya kepada kita. Jadi pintu untuk sampai kepada Allah harus melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gak bisa orang berangkat sendiri kepada Allah tapi kepada Allah kalau tidak dimulai dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau berdoa kan biasanya bersolawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baca sholawat dulu baru kemudian berdoa. Setelah doa juga begitu, ditutup lagi dengan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Karena untuk datang, untuk sampai kepada Allah, tidak boleh tidak harus melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu ini penting ya. Mencintai Nabi berarti mencintai Allah. Kalau tidak suka terhadap Nabi, otomatis tidak suka kepada Allah. Wong Nabi itu adalah utusan Allah. Kalau dikembangkan lagi, Ustaz, bagaimana mungkin saya mengikuti Nabi? Nabi sekarang sudah nggak ada. Kita sudah nggak pernah ketemu Nabi. Maka siapa yang diwarisi oleh Nabi? Siapa? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Makanya Nabi juga mengajarkan doa. Mudah-mudahan semua sudah hafal yang kemarin kita tulis itu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbi. Alhamdulillah ada yang hafal satu. yang lain tak. Cuma satu baris loh, cuma satu baris.
Itu penting doa itu. Nah, dibaca sehari sekali itu butuh berapa menit ya? Enggak nyampe 1 menit. Apalagi sehari tiap habis sholat dibaca 5 kali berarti kan? Nah, 5 kali. Masa seminggu nggak hafal, cuma segitu. Sampean ngafalin nomor teleponnya janda aja sekali baca hafal. Sekali baca hafal nomor teleponnya janda, alamatnya janda. Giliran ngapalin doa sependek ini aja ya, dapat dibaca, sering dibaca aja, hafal sendiri nanti. Masih ada kan catatannya kan? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribu ila hubbik. Allahumma minta terhadap amal yuqarribu ila hubbik yang bisa mendekatkan kepadamu. Nah, itu doa luar biasa ya. Doa luar biasa. Itu mata rantainya begitu. Allah, kemudian Nabi, kemudian para ulama. Karena ulama warathatul anbiya. Sampai ada juga hadis man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Hadis ini terdapat dalam kitab Lubabul Hadis, Tangkihul Qaul, Syarah Lubabul Hadis. Itu ada sabda Rasulullah, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama sebagai pewaris para nabi, faqad akramani, maka dia sama dengan memuliakan diriku. Memuliakan ulama sama dengan memuliakan nabi. Wa man akramani faqad akramallah, dan barang siapa memuliakan nabi sama halnya dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Kalau dari atas ke bawah, untuk mendapatkan surga harus memuliakan Allah. Agar bisa memuliakan Allah harus memuliakan Rasulullah. Agar bisa memuliakan Rasulullah harus memuliakan ulama. Itu. Jadi ulama nanti ada beberapa hadis, di antaranya hadis qudsi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan perang kepada orang yang memusuhi wali-walinya Allah, memusuhi para ulama sebagai warasatul anbiya. Gitu. Allah yang menyatakan perang nanti. Baik. Bunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Itu mengikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunimu dzunubakum, dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yutihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum, barang siapa yang murtad atau keluar dari antara kalian, antinihi, dari agamanya. Barang siapa yang murtad keluar dari agamanya, di
antara kalian, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan kaum yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka saling menyayangi di antara orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidaklah takut cacian orang-orang yang mencaci. Mereka abaikan itu cacian orang-orang yang mencaci. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, yang demikian itu fadl dari Allah, yu'tihi may yasha, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, wallahu, dan Allah wasi'un alim, sangat luas pengetahuannya. Al-Maidah ayat 54. Ini sifat pewaris Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah. Ya, itu kan ada di situ kalimat fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah akan mendatangkan sebuah kaum yuhibbuhum. Nah, kaum yang dicintai oleh Allah itu seperti apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaum yang dicintai Allah dan mereka juga mencintai Allah. Allah cinta padanya, pada kaum itu, dan kaum itu juga cinta kepada Allah. Siapa mereka itu? Yaitu adillatin 'alal mu'minin, yang sesama orang beriman mereka saling sayang menyayangi. Termasuk salah satu syarat untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sesama orang beriman harus saling mencintai. Sebagaimana bab yang kemarin itu, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, maka dia tidak dicintai. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Maka hidup bersama orang beriman ya saling mengasihi, agar supaya dikasihi Allah. Sesama orang beriman harus saling mencintai agar mendatangkan cintanya Allah. Nah, kalau di Bidayatul Hidayah kemarin bahasanya min ahlil qiblah. Min ahlil qiblah. Maksudnya min ahlil qiblah ya kaum muslimin yang kiblatnya sama. Selama dia masih sholat dan menghadap ke arah kiblat yang sama, ya mereka saudara kita yang harus kita muliakan. Kalaupun ada perbedaan paham, ya itu kan cuma sedikit. Coba kita cari persamaannya, tentu lebih banyak daripada perbedaannya. Ya, perbedaan hanya soal furuk, kunut dan tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil. Cuma itu aja perbedaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir keras sama zikir pelan, itu perbedaan. Jangan sampai hanya dengan perbedaan seperti itu kemudian saling mencaci. Ketahuilah bahwa kesamaannya jauh lebih banyak. Sama-sama sholat menyembah Tuhan yang sama, sama-sama menghadap ke arah kiblat yang sama, kitab Al-Qur'annya juga sama, sama-sama mempunyai Nabi Muhammad, sama-sama menjadi umatnya Nabi Muhammad, sama-sama mencintai para sahabat. Masih banyak lagi kesamaan-kesamaan yang lain. Masuk gara-gara itu saidik kemudian terus keluar caci maki, sing menyakitkan lagi. Beda pilihan calon, satu beriman satu berdikari, terus saling mencaci maki. Jangan ya. Sekarang tujuannya pilkada itu apa? Tujuannya kita memilih pemimpin itu agar apa? Agar aman. Ya, mencari pemimpin
agar aman. Karena keberadaan pemimpin dalam Islam itu penting. Jangankan masyarakat segini banyak, kita keluar rumah bertiga saja itu sunnah memilih pemimpin bertiga. Kita keluar rumah ini bertiga, itu sunnah kita memilih pemimpin. Siapa yang kita jadikan pemimpin yang mengarahkan kita di jalan itu? Kalau enggak, nanti bisa jalan masing-masing. Masuk ke hutan, satunya pingin ke kanan, satunya lagi pingin ke kiri, udah akhirnya pisah, tidak bisa bersatu. Jadi biar damai, biar hidup tentram, aman, rukun, maka keberadaan pemimpin itu penting. Tidak ada pemimpin satu malam aja ya. Tidak ada pemimpin satu malam itu sangat lebih berbahaya daripada dipimpin oleh orang zalim. Dipimpin oleh orang zalim itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Maka tujuan kita memilih pemimpin itu agar supaya kehidupan kita ini berjalan dengan normal, hidup tentram damai. Kalau hidup tentram damai, sampean ngaji yo enak, aman, melaksanakan ketaatan kepada Allah, mau pergi Jumatan juga aman, sholat juga tenang, ya, bekerja juga tenang. Ya. Tapi kalau sudah nggak nyaman, ya lapo-lapo gak enak, guys. Kalau kisru, negara kita, wilayah kita nggak tenang, nggak tentram, udah ngapa-ngapain repot. Coba lihat kehidupan saudara-saudara kita yang di Palestina sana, di Suriah. Jangankan enak ngumpul bareng seperti ini, habis ini kemudian makan nasi uduk, minum teh, ngerokok, masya Allah. Besok pagi-pagi bangun tidur, yang dipikir sudah mana kopi, mana rokok. Bentar lagi sarapan, terus berangkat kerja. Waktunya zuhur kita pergi ke masjid. Aman, enak kita melaksanakan aktivitas. Coba di Suriah, keluar rumah udah ketakutan, mau ke masjid takut ada burung nyasar, tidur di rumah juga takut ada bom dan lain sebagainya. Itu kalau wilayah dan daerah konflik yang tidak aman. Nah, itu kita mengamalkan agama. Negeri, wilayah di mana kita tinggal itu berhubungan erat dengan agama. Maka bisa dikatakan orang agamanya tidak sempurna manakala dia tidak peduli terhadap keamanan lingkungannya, tanah airnya. Makanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sampai mengeluarkan maklumat yang populer itu apa? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Kok bisa begitu? Iya, kalau nggak cinta dengan tanah air, maka tanah air pura-puranda juga peduli. Tanah airnya kisru, gaduh, perang saudara, nggak peduli. Ketika itu terjadi, sampean bisa sholat dengan tenang, nggak bakalan. Ya, nggak bakalan. Kalau nggak tenang. Kalau ada kasus, misalnya nanti beberapa hari yang lalu Syekh Ali Jabir. Nah, nanti kalau ada lagi, lama-lama kan yo nggak ada ustadz yang mau keluar. Misalnya takut dibunuh, orang-orang baik takut keluar. Itu kalau nggak aman. Tapi kalau aman, nggak ada apa-apa, ya enak kita melakukan aktivitas, mau ibadah ya dengan tenang, nyaman, enak, itu. Nah, makanya ya, saling mencintai, jangan gara-gara beda partai. Kita tujuannya milih pemimpin itu supaya damai kok, malah sebelum memilih sudah kisruh duluan, itu kan ya lucu. Ya, kita mau pilih presiden tujuannya biar negara aman, malah baru pemilihan sudah kisruh duluan. Cebong dan kampret. Aku serius, kalau mau ada pemilihan seperti ini sedih saya. Ini serius ini. Makanya udah nggak usah ikut-ikutan. Maksud saya nggak usah ikut-ikutan.
sampean silakan memilih yang sampean seneng, sampean sukai, yang tentu saja kriterianya yang harus peduli terhadap agama, orangnya baik, adil, bijak, peduli terhadap agama, ya sampean pilih. Tapi tanpa menjelekkan calon lain. Nek sampean menjelekkan calon lain, nanti pendukung calon itu juga akan membalas. Nah, akhirnya caci maki, akhirnya juga nggak nyaman. Sampai sekarang gejolak politik belum nyaman-nyaman, ya gara-gara dimulai dari pilpres yang nggak sehat kemarin itu. Adanya cebong dan kampret, sampai sekarang itu masih bawa-bawa, masih ada kubu-kubuan ya lah. Bener lah? Sampai kalau lihat di medsos masih kubu-kubuan apa enggak? Ada apa? Masih ada kubu kampret, masih ada kubu cebong. Sampai sekarang, itu 5 tahun yang akan datang belum tentu selesai ini. Ditambah pemilu lagi, nanti rame lagi. Makanya ya perbedaan ngono tok wae kok. Sing penting padha salate, yang penting sama-sama menghadap kiblat, sama-sama menyembah Allah, sama-sama beriman kepada Rasulullah. Oleh Imam Ghazali disebut ahlul qiblah. Tetap wajib kita hormati, tetap kita berinteraksi dengan baik dengan mereka. Itu. Baik. Jadi orang tanda-tanda berikutnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adillatin 'alal mu'minin. Kasih sayang terhadap sesama orang beriman. Nah, orang beriman itu bahasa lainnya ya itu tadi ahlul qiblah. Bahasa lainnya lagi masih mengakui sholat wajib itu. Aizatin alal kafirin. Terus mereka tegas terhadap orang-orang kafir, tegas. Bukan keras tapi tegas. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Mereka paham bahwa orang kafir tidak semuanya harus dimusuhi. Makanya ada pembagian kafir harbi, kafir dhimmi. Ada kafir macam-macam. Ada kafir yang boleh dimusuhi, ada kafir yang tidak boleh dimusuhi, bahkan wajib kita lindungi hartanya, kita lindungi darahnya, sekalipun mereka kafir. Mereka yang dicintai oleh Allah itu yujahiduna fisabilillah, sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah ya sesuai dengan caranya masing-masing. Pokoknya bersungguh-sungguh melaksanakan perbuatan yang bisa mendatangkan ridho Allah, itu namanya jihad. Bersungguh-sungguh. Jihad fisabilillah. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak peduli, tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Pasti Allah kirimkan para pencaci itu pasti. Kemarin baru kita bahas, jangankan kita, Rasulullah aja. Nah, apalagi kita hanya seorang ustadz kampung misalnya. Pasti banyak yang tidak suka, pasti ada yang benci, pasti ada yang tidak senang. Kehidupannya teliti aja, kok ada mobil baru, jangan-jangan ngurupsi duit masjid. Misalnya, yang seperti itu ada-ada aja, ada-ada aja. Yang seperti itu pasti ada. Makanya Al-Quran menggambarkan kalau sudah benar pengen cintanya Allah Subhanahu wa taala, berjalan luruslah, dan wala yakhafuna laumata laim. Enggak usah kamu pedulikan cacian orang yang mencaci. Karena sebaik apapun kita pasti ada orang yang mencaci. Makanya ada ungkapan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia itu tidak mungkin bisa didapatkan. Ya, pernah saya ceritakan Imam siapa itu yang naik Dilman itu loh, Luqmanul Hakim bersama anaknya ya, yang naik keledai. Ya,
Mau ngapain aja tetap ada yang ngolok, tetap ada yang ngolok. Nah, kamu naik ya, nah, biar saya di bawah, karena ini kan keledai ya, bapaknya di bawah nuntun. Nah, ada orang lihat, wadah itu bapak kurang ajar itu, kok bisa-bisanya anak kurang ajar, itu anak kurang ajar itu kok bisa-bisanya dia naik di atas punggung keledai sementara bapaknya disuruh jalan kaki. Kata Luqmanul Hakim, memang sengaja Luqmanul Hakim ini mendidik anaknya biar dia tetap bisa istiqomah berjalan lurus walaupun dicaci maki orang. Kamu dengar nak kata-kata orang itu tadi? Iya, saya dengar bapak. Kalau gitu gantilah, kamu yang turun, saya yang naik. Anaknya turun, Luqmanul Hakim naik. Jalan beberapa meter ketemu orang, yuk diolok lagi. Bapak nggak tahu diri. Enak-enakan naik di atas keledai. Memang bapak ini kurang ajar. Apa kata bapaknya? Nak gimana nak? Apa kata orang itu tadi? Iya, tetap dicela kita pak. Ya udah kalau gitu kita naik berdua. Oh, naik berdua. Jalan keledai. Beberapa meter ketemu orang lagi. Itu bapak anak sama saja, nggak punya kasihan. Keledai itu kecil, keledai itu kan bukan apa namanya, bukan kuda. Keledai itu kecil, udah tahu keledai itu kecil, masa dua-duanya naik. Mau ya gantian apa gimana? Nggak kasihan sama binatang. Masih salah juga, ya, masih salah juga. Kata Luqmanul Hakim, gimana nak? Apa yang kamu dengar? Ya tetap salah kita. Ya sudah kita turun aja dua-duanya, udah kita jalan. Turun dua-duanya jalan, ketemu orang lagi, goblok. Bawa kendaraan kok gak dinaikin nih. Ya memang seperti itu. Keberadaan kita, apalagi para pejuang, para pendakwah, ya memang seperti itu. Mau ngambil porsi yang A tetap dicaci orang, ngambil yang B juga ada yang mencaci, ngambil yang C tetap ada yang mencaci. Padahal kita tidak boleh tidak, harus mengambil salah satu. Harus tetap jalan. Makanya yang bener ya pakai kacamata kuda, kacamata hitam. Pakai kacamata kuda, terus lurus saya ke depan, terus gak usah noleh-noleh. Kacamata kuda itu kan ininya ditutup loh, jadi kuda itu, jadi jalannya lurus ke depan aja. Ya, itu. Baik. Akan tetapi yang seperti itu pasti tetap akan ada para pejuang-pejuang yang mempertahankan agama, yang menjadi pewaris-pewaris Nabi, itu pasti ada. Karena ayat ini kan menunjukkan kalau kalian, di antara kalian ada yang murtad keluar dari agama Allah, maka Allah akan kirimkan. Artinya apa? Akan Allah ganti apa namanya? Mati ya? Habis baterai. Masih ada serepnya, tenang. Jadi Allah akan ganti dengan kaum lain yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Nah, ciri-cirinya yaitu tadi, mereka bersikap lemah lembut terhadap kaum sama mukminin, kemudian dia tegas terhadap orang kafir, mereka berjihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak khawatir dengan cacian orang yang mencaci. Ya, dzalika fadlun minallah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi yang diberikan oleh Allah may yasha kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pengetahuannya. Adapun hadis, bismillahirrahmanirrahim, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah berfirman, diriwayatkan oleh Rasulullah, itu namanya hadis qudsi. Ini firman Allah, nggak ada dalam Al-Quran, diriwayatkan oleh Rasulullah. Allah berfirman, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku atau kekasih-kekasihku, orang yang gigih memperjuangkan atau menjaga agama ini, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku nyatakan perang dengannya. Jadi Allah menyatakan perang dengan orang-orang yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat kisah-kisah orang yang memusuhi para ulama, kisah orang-orang yang memusuhi para nabi, kisah orang-orang yang memusuhi para sahabat, kisah orang-orang yang memusuhi para semuanya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab matinya gara-gara apa? Gudiken. Gudiken. Ngerti gudiken? Gudiken, kudis apa itu? Sehingga menimbulkan bau busuk. Sebelum mati badannya sudah busuk. Tahu cara menguburkannya Abu Lahab? Setelah dibungkus, dimasukkan ke liang lahat, itu nggak ada orang berani ngangkat, nggak tahan dengan pakai kayu sampai gelundung plung. Kalau itu bulat mungkin enak, kayak biliar. Kayak biliar kan, sewotot terus dilebokno lubang. Cuma Abu Lahab membusuk, gak ada orang berani dekat, didorong-dorong pakai kayu. Kenapa? Ya karena memusuhi Nabi. Lihat bagaimana kesudahannya Fir'aun, lihat bagaimana kesudahannya Namrud, orang-orang yang memusuhi Nabi. Begitu pula orang-orang yang memusuhi para ulama, membenci para ulama, maka kesudahannya pasti menyedihkan. Khawatir matinya sudah menyedihkan, status matinya su'ul khotimah, nanti di akhirat neraka tempatnya. Kenapa ya? Karena dia memusuhi Allah, memusuhi ulama, memusuhi wali-walinya Allah, berarti dia memusuhi Allah. Maka apa kata Allah? Faqad adantuhu bil harbi. Ayo berperang denganku. Aku nyatakan perang dengan mereka yang memusuhi wali-walinya Allah. Perang sama Allah. Berarti orang goblok itu yang berani berperang dengan Allah, berani menghalang-halangi kegiatan kebaikan, kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Itu berarti yang menyatakan perang dengan Allah. Terus gak mungkin menang. Gak mungkin menang. Kalau tidak segera tobat, justru ya bisa jadi malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampean nek kapan ono kebaikan di daerah sampean, gak usah kakean nyari alasan, saya mendukung. Ada orang mau bikin musola, ayo dukung. Ada orang mau bikin masjid, ayo dukung. Ada orang mau punya kegiatan amal begini, ayo dukung. Ya, jangan menghalang-halangi, apalagi sampai membenci dan mencaci. Ya, itu berarti sampean nantang Allah. Allah kok ditantang, gobloknya pol. Ini man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ya. Barang siapa yang memusuhi wali-walinya Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh Allah menyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Wa ma taqarraba ilayya, dan barang siapa yang mendekat ilayya kepadaku, abdi hambaku, bi syai'in dengan sesuatu.
Wama dan tidaklah dia yang lebih aku cintai mimmaftaratu alai dari apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Nah, cara mendekatkan kepada Allah itu yang paling pertama kali harus kita lakukan adalah menjalankan apa yang Allah fardukan. Karena kata Allah, tidak ada jalan mendekat kepadaku yang lebih aku cintai, yang lebih aku senangi kecuali melalui apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi untuk mendekat kepada Allah, ya melalui jalan apa yang difardukan. Sholat 5 waktu fardu, nah, itu kita jalankan dulu. Yang fardu-fardu kita jalankan dulu. Nah, jangan pengen mendekat kepada Allah kalau fardunya aja belum terpenuhi. Wiritan sampai nangis-nangis, tapi nggak sholat duhur, nggak sholat asar, yang preketek. Fardunya ditinggal kok pengen deket dengan Allah. Fardu-fardunya itu dipenuhi terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban kita penuhi terlebih dahulu. Nah, karena itu adalah jalan yang paling disukai oleh Allah ketika ada orang datang mendekat kepada Allah, ya, dengan melakukan fardu-fardu. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah wa ma yazalu dan tidak henti-hentinya abdi hambaku yataqarrabu mendekat ilayya kepadaku bin nawafili dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya. Nah, baru kemudian melaksanakan sunnah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang fardu sempurna, kemudian ditambah lagi dengan sunnah-sunnah yang lain, bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, bisa baca Quran, pokoknya amal-amal yang lain, sehingga kemudian Allah mencintainya, lebih mencintainya. Kita menjalankan fardu-fardu, Allah cinta. Tapi ketika kita bisa menambah dengan sunnah-sunnah, maka Allah lebih cinta. Nah, itu. Sampean misalnya jadi bos, bos nasi uduk, ya, istilah bos nasi uduk. Punya anak buah 2, kakean, punya anak buah 2, masing-masing ini masing-masing. Kamu kalau masuk kerja pagi ya jam 6 harus sudah datang. Pulangnya jam berapa kan? 11. Jam 2. Ya, jam 2. Pokoknya masuk kerja jam 6, pulangnya jam 2. Itu kewajibanmu kerja pada saya. Ini anak buah nurut sesuai dengan kewajibannya. Pokoknya jam 6 datang. Nanti jam 2, belum jam 2 yuk. Jam 2 pulang. Sebelum jam 2 dia nggak pulang. Pokoknya melakukan kewajibannya. Wajib jam 6 datang yuk. Tiap jam 6 datang. Kang Habib seneng kan yuk, punya anak buah seperti itu, nggak pernah telat. Pulang juga sesuai dengan jamnya. Seneng. Tapi ya sebatas seneng ngono ae. Akan lebih seneng jika sebelum jam 6 itu anak buah sudah datang. Sudah bersih-bersihan teras, halaman warung sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kang Habib akan lebih senang lagi. Sudah jam 2 tapi dia nggak segera pulang dulu. Masih beres-beres ini, masih beres-beres itu, ngontrol pintu depan udah tertutup. Pokoknya masih melaksanakan yang sebetulnya dia nggak wajib, kan sudah di luar pekerjaannya, di luar kewajibannya. Tentu Kang Habib lebih seneng. Ya. Bonus pasti. Bonus itu baru Kang Habib pasti bonus. Karena Kang Habib dermawan. Lebih dermawan mana Kang Habib sama Allah? Nah, ini perasaan. Lebih dermawan mana Kang Habib sama Allah?
Kalau Kang Habib aja bisa seperti itu, terus bagaimana dengan Allah? Ayo, Allah itu maha kaya, maha loman, maha dermawan, maha kasih sayang, maha segala-galanya. Kira-kira kalau ada seorang hamba yang tidak hanya melakukan kewajiban, tapi juga sunnah-sunnahnya tadi itu, walaupun enggak wajib, ya, tetap dilaksanakan. Tahajud enggak wajib, tapi dilaksanakan. Duha enggak wajib, tapi dilaksanakan. Maka Allah pasti sangat-sangat cinta. Tapi jangan kemudian cintanya Allah kepada kita sampai ukur dengan materi. Jangan. Niku makan Kang Habib bentuknya bonusnya gajinya dinaikkan atau dapat bonus apa gitu. Bonusnya enggak itu, karena saking cintanya terhadap anak buahnya. Jadi mantu aja. Enggak dikasih bonus, tapi jadi mantu, orang dekatnya yang nanti akan memimpin perusahaan nasi uduknya Kang Habib. Ini orang jos ini bisa dipercaya. Waktu itu dia nggak dikasih duit, nggak dikasih bonus, tapi ternyata diam-diam, wah, netei didadekno mantu. Ya bisa jadi kita di dunia dicintai Allah, tapi Allah nggak ngasih bonus berupa dunia. Tapi nanti di akhirat kita didudukkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat cinta terhadap hamba-hamba yang seperti itu. Jadi tidak hanya kewajiban, tapi sunnah-sunnahnya juga dijalankan. Nah, jadi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka adalah aku menjadi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka adalah aku menjadi telinga yang dipakai untuk mendengarkannya. Kalau bahasa lain, dia mendengarkan menggunakan pendengaran saya. Wa basaruhu, dan penglihatannya alladzi yubsiru bihi, yang dia gunakan untuk memandang. Wa basaruhu alladzi yubsiru bihi, dan dia memandang dengan menggunakan pandanganku. Dia melihat menggunakan penglihatanku. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya dia menggenggam, memegang dengan menggunakan tanganku. Dia menggenggam, memegang menggunakan tanganku. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan dia berjalan menggunakan kakiku. Yang seperti ini jangan kemudian ditafsiri zahirnya. Oh kalau begitu ya Allah punya mata. Oh kalau begitu Allah punya kuping. Kalau begitu Allah punya tangan untuk menggenggam. Kalau begitu Allah punya kaki untuk berjalan. Kalau ada orang yang sudah dicintai oleh Allah, amalnya baik, yang fardu-fardu beres, kemudian ditambah yang sunnah-sunnah beres, kemudian dia berjalan, oh itu berarti kakinya Allah. Dia berjalan menggunakan kaki Allah. Enggak begitu. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, maksud daripada memandang menggunakan pandangan Allah, artinya pandangan itu dijaga oleh Allah agar selalu terpelihara, tidak melakukan kemaksiatan yang menyebabkan menjauh lagi dari Allah. Begitu pula pendengarannya, begitu pula tangannya, begitu pula kakinya. Tapi ada juga yang memaknai, dia memandang menggunakan pandangan Allah, dia mendengar menggunakan pendengaran Allah, dia berjalan menggunakan kaki Allah, menggenggam dengan tangan Allah. Itu artinya satu kemuliaan, satu karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Makanya ada orang-orang yang dikenal wali karena ibadahnya komplit, yang fardu komplit, yang sunnah juga komplit.
sehingga dia memandang masalah itu sebagaimana pandangan Allah, tajam pas. Kadang-kadang sesuatu yang terjadi di Jakarta sana dari sini bisa tahu. Ya, pandangannya sudah bukan pandangan seperti manusia biasa, tapi menggunakan pandangan Allah. Allah itu kan mengetahui ya, segala sesuatu dimanapun nggak ada tempat yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya ada orang-orang yang diberi karomah oleh Allah seperti itu. Salah satu diantaranya Abuya yang sering saya sampaikan kan? Di beberapa kesempatan saya sering menceritakan cerita ini juga saya dapatkan dari guru saya namanya Kiai Haji Ali Imron Muhammad, yang beliau ya, pelaku langsung ketika beliau di Mekah di Rusaifah itu punya satu kesempatan untuk memijit Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Abuya yang fotonya kemarin saya taruh di sini, nempel lepas, tahu kan? Dipijitin sama Kiai Haji Ali Imran Muhammad, kemudian tertidur ya, ngorok, tidur merem, krok ngorok. Sesaat setelah dia tidur, kondisi ngorok seperti itu, tiba-tiba kemudian terduduk seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti orang kaget gitu kan, tidur, anak tidur langsung kaget, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih kaget yang mijit lagi. Yang mijit lebih kaget tuh, enak-enak dipijit gini, tiba-tiba yang dipijit bangun terus innalillahi, kaget ya. Akhirnya nanya, kalau bahasa kita, ada apa guru? Guru mimpi buruk ya? Enggak. Saya melihat kawan saya dari Yordania kecelakaan pesawat. Coba mana remote TV? Ambil remote TV, klik putar TV, live siaran langsung kecelakaan pesawat, dan persis ada di dalamnya sahabat Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Tidur tahu, lebih duluan tahu dalam kondisi tidur daripada tayangan berita di TV. Nah, itu namanya karomah. Berarti penglihatannya sudah tidak menggunakan ini lagi, tapi menggunakan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya karomah. Sampai pernah dengar ada seorang santri mengejar gurunya lari menyeberangi laut, lari di atas laut. Kok bisa? Kalau kaki sampean apa ya iso? Kayak siapa itu? Mu'ad bin Jabal ketika membawa tentaranya dengan kuda. Ya seperti kasus Nabi Musa. Kalau Nabi Musa belah laut kemudian jadi jalan. Mu'ad bin Jabal, apa yang dia lakukan ketika mereka nggak ada jalan lain kecuali harus melintasi? Ya udah, pegang tangan saya sampai beberapa pasukan berkuda itu lari, bisa lari semuanya di atas lautan. Itu kaki siapa? Nah itulah yang dimaksud dengan dia berlari, berjalan menggunakan kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diartikan kakinya Allah berarti kayak kuda Pak Ustadz. Mau raimu. Maksudnya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena wali. Kok bisa jadi wali Pak Ustadz? Ya karena fardunya cukup, terus ditambah dengan sunnah-sunnah yang banyak. Terus mereka istiqomah di dalamnya. Karena syarat untuk menjadi wali yo harus istiqomah. Enggak istiqomah ya enggak bisa, Cek. Enggak bisa. Istiqomah. Ya, setiap hari selalu melakukan kebaikan.
qaum tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dengan keimanan tadi dia istiqomah. Ya, tanda-tanda orang beriman kan beramal soleh, makanya amanu wa amilus sholihat. Kemudian dia istiqomah terus menerus menjaga itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka turun malaikat tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. La takhafu wa la tahzanu, kata malaikat. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah khawatir. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kabar gembira bagimu. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagimu. Maka orang yang istiqomah di dunia nggak akan pernah sedih, nggak pernah khawatir. Rupanya orang yang nggak punya sedih, orang yang punya khawatir menghadapi hidup, itu adalah bagian daripada tanda-tanda kewalian seseorang. Karena ada ayat lain mengatakan inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala la khaufun, mereka tidak punya rasa takut, wa lahum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada rasa khawatir. Takut bangkrut, takut mati, takut nggak bisa makan, takut apa, ini takut-takutnya nggak beralasan. Ya, takut nanti makan apa, itu kan takut yang nggak masuk akal. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun yang hidup di bumi ini yang bisa bergerak, dan binatang melata, kecuali 'alallahi rizquha, sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rizki sudah dijamin, ngapain kita pening? Ngapain kita bingung-bingung? Kalau gitu gak usah usaha Pak Ustadz nih. Usaha itu perintah kok. Usaha ya tetap usaha, bekerja tetap bekerja, tapi hasil pasti datang, entah banyak entah sedikit. Sudah dicatat oleh Allah. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizki. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Takut mati, loh, mati kok ditakuti. Setak juga, percuma kan? Tapi tetap takut mati kan? Tetap takut. Padahal percuma, sudah tahu jawabannya, percuma takut mati itu. Nah, kalau belum datang ajal, ya, apa-apain ya nggak akan mati. Ya jawabannya Syekh Ali Jabir tatkala di wawancarai Deddy Corbuzier. Tadi saya baru lihat, ditanya, apakah gak takut? Ngapain harus takut? Takut mati misalnya. Terus Syekh Ali Jabir membuat pertanyaan, kira-kira bisa mati nggak kalau belum datang ajal? Kira-kira kalau belum datang ajal, seseorang itu bisa mati apa enggak? Yo nggak bisa, walaupun ditusuk, belum waktunya ajal ya meleset kena tangan. Ya mana belum waktunya mati, ditusuk sekalipun kena, kalau belum waktunya mati ya tidak mati, kan gitu ajal itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jika datang ajal, datang, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kumis misalnya, jauh di sana, biasanya di sini. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuznya, ajalnya tanggal 1 Oktober. Berapa lama? Tahunnya belum saya sebutkan kok, bentar lagi. Tahunnya. 1 Oktober memang dekat, tapi tahunnya kan belum saya sampaikan. Ya mau mengelak kemana? Kalau sudah waktunya tanggal 1 Oktober mati ya mati. Nah, aku gak ngomong tahun, makanya aman. Setiap tahun kan ada 1 Oktober.
La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aina ma kuntum. Gimana itu? Gimana ayat yang dimanapun kamu berada kematian pasti menemukanmu, sekalipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang amat kokoh sekalipun. Yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Aina makanu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti menemukanmu. Pun bersembunyi di dalam benteng yang amat kokoh. Di laut ya mati, di gunung mati, di rumah mati, di jalan juga bisa mati. Ada orang mati di pasar, ada orang mati di kebun, ada orang mati di laut, ada orang mati tidur nggak balik-balik, ada orang pokoknya macam-macam. Pokoknya mati, di mana saja bisa mati. Dan kita paham itu. Percuma lari dari kematian. Ternyata ya masih takut juga. Nah, sebetulnya yang paling kita takuti itu mati tidak membawa iman, mati suul khotimah. Kalau kematiannya ya percuma kita takuti. Percuma kita takuti. Tapi juga ada hukum lain. Ya, tidak menjaga diri karena alasan mati itu sudah ketentuan Allah. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Karena ketika kita sakit Rasulullah juga perintah berobat. Ya, ketika kita ada taun Nabi Muhammad perintah untuk menghindari, larilah kamu sebagaimana kamu lari dari singa. Maka kita lari dari singa, kita lari dari taun bukan kita takut dengan taun, tapi karena itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh. Jangan salah sampean ngolok orang. Itu berarti gak takut sama Allah, takutnya hanya kepada corona. Malah salah sampean. Dia mengamalkan. Kalau dia mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah, berarti dia ibadah. Malah kita olok-olok. Ya, mending kalau kita ya diem aja, nggak usah ngolok-ngolok. Iya. Ya takut sama Allah dibanding-bandingin sama polisi. Nah itu kan yang membandingkan yang koplak apa? Iya. Nyari perbandingan itu yang seimbang. Yang seimbang. Allah dibandingin sama polisi. Kok takut sama polisi, nggak takut sama Allah? Itu pernyataannya aja menurut saya sudah salah. Itu melecehkan Allah tuh. Allah dibandingkan sama polisi. Ya perbandingan itu kan mestinya. Allah itu kan sudah jelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bandingan, tidak ada sekutu bagi Allah. Kok kita membanding-bandingkan Allah dengan makhluk itu? Kok berani-beraninya membanding-bandingkan Allah dengan polisi, membanding-bandingkan Allah dengan corona dan lain sebagainya. Allah sudah, hanya kalau nyari perbandingan itu yang wajar. Misalnya, duren blimbing itu rasanya lebih nikmat daripada duren namang. Sama-sama duren. Buah ya sama buah lah. Ya, misalnya, jeruk ini lebih manis daripada jeruk. Nah itu perbandingan. Jangan ngomong gini, duren blimbing luar biasa manis dibandingkan dengan terasi tobuali. Yang bandingkan yang koplak berarti. Duren kok dibandingkan terasi gimana? Duren blimbing itu manis, nikmat, lebih nikmat daripada terasi tobuali. Nah itu yang koplak yang membandingkan. Ya, duren sama terasi aja udah gak sebanding. Nah kok Allah dibanding polisi? Itu pernyataannya aja sudah koplak. Itu kalau dalam kajian tauhid ya, dalam sisi akidah sudah salah. Membandingkan Allah dengan corona apalagi.
Lebih kuat corona sama polisi ya. Ya, nggak usah dibanding-bandingkan. Pokoknya ikuti aja apa kata Rasulullah. Karena kalau ngikuti Rasulullah, ya mendatangkan cinta Allah. Kayak ayat tadi loh. Apa ayat tadi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kamu ingin dapat cintanya Allah atau mengaku cinta kepada Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah, ya fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang A, kita jalankan A. Rasulullah bilang B, kita jalankan B. Itu. Baik. Jadi orang yang mendekat kepada Allah dengan menjalankan fardu-fardu, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah nyatakan dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu, dan jika ia meminta kepadaku a'taituhu, pasti akan aku berikan. Kalau dia wala in ista'adzani la'u'idannahu, dan jika dia mohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ini namanya hadis qudsi. Makanya saya pesan selalu dukung kebaikan di mana saja berada. Ya, kebaikan berupa apa saja, kalau itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, terus bisa mendatangkan ridha Allah, apapun bentuknya sampean dukung. Kalau sampean nggak bisa dukung, mending diem, asal jangan menghalang-halangi, apalagi sampai memusuhi. Bahaya ya, bahaya. Bahayanya apa Pak Ustadz? Ya itu tadi, Allah nyatakan perang. Sampean kalau menghalang-halangi kebaikan, orang melakukan kebaikan, itu pasti Allah senang. Nah ketika Allah senang, dia layak disebut walinya Allah, walaupun cuma saat itu aja. Hanya ada orang wali itu kan orang yang disenangi Allah, orang yang dicintai Allah. Bisa jadi orang mencapai kedudukan wali hanya 1 menit, nggak bisa mempertahankan lagi. Ada yang bisa sampai 1 tahun kemudian lengser karena nggak bisa mempertahankan. Ada yang sampai bertahun-tahun. Makanya saya sering ada bahasa Asyikh itu, Al-Habib itu pernah menjadi wali selama 20 tahun, selama 5 tahun, selama ya gitu, 2 periode 3 periode. Loh iya, memang seperti itu. Benar, memang seperti itu. Makanya pangkat kewalian itu ada presidennya wali juga ada. Wali kutub, Qutbul Aulia, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau beliau 40 tahun sampai meninggal dunia masih menjabat sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali terkenal sampai sekarang. Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir. Siapa yang nggak kenal beliau? Orang mau tahlilan, mau zikir, mau apa, nama beliau ini selalu sampai kalau di Jawa itu orang mau syukuran, mau apa ya, itu disebut dengan Dulkadiran. Ada Pak Mis? Ya, yang dari Jawa itu Dulkadiran. Acara apa itu? Dulkadiran. Nah, itu maksudnya motong kambing karena bersyukur kepada Allah dengan berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir. Biasanya di dalam, makanya acara tersebut disebut dengan Dulkadiran, lidah Jawa. Maksudnya itu memohon kepada Allah wasilah Syekh Abdul Qadir dengan membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir. Itu Dulkadiran.
Jadi ada wali itu, ada wali macam-macam, ada wali abdal, rukoba, nujaba. Kalau misalnya bisa digambarkan ya kayak susunan pemerintahan, ada presidennya, ada menteri-menterinya, kemudian ada gubernur-gubernurnya. Kita mungkin pernah ngicipi jadi wali, tapi ya kelasnya mungkin ya RT lah, walaupun cuma 1 menit. Terus lengser lagi, diganti RT yang lain karena nggak pecus, nggak bisa mempertahankan kewaliannya. Loh iya, lebih bisa seperti itu. Cuma kita kan nggak tahu. Misalnya kita kena musibah suatu saat, pernah kena musibah, terus kita ikhlas dan sabar sekali dengan musibah itu, sehingga Allah senang sekali dengan sampean waktu itu. Baru Allah senang, baru 1 menit, ternyata tiba-tiba berubah hati sampean karena melihat sesuatu yang ditinggalkan, yang terkait dengan musibah tadi, sehingga muncul gak sabarnya, ya dicabut lagi sama Allah. Cabut lagi. Atau lagi sabar, tenang hati, alhamdulillah, pokoknya sabar lah. Allah senang sekali dengan sampean. Habis itu keluar rumah, ada cewek lewat, cabut lagi, baru diangkat jadi wali, baru Allah seneng kepada kita. Ternyata nggak bisa mempertahankan, cabut lagi gitu. Makanya rata-rata kita orang Islam yang pernah ibadah, pernah sholat, pernah sujud, pernah apa, pernahlah ngerasain wali. Semenit 2 menit sampean pernah tahu zikir kemudian sampai nangis, sampai gak ingat apa-apa, rasa hati tentrem, pernah kan? Pernah kan? Pernah. Ya pada saat itu Allah cinta, seneng kepada sampean. Tapi kan ya kok bisa niku tok. Enggak datang lagi. Cuma sekali itu aja. Itu bisa jadi pada saat-saat seperti itu, karena mau tidur kadang-kadang terus ingat sesuatu sampai meleleh air mata, merasa dekat sekali dengan Allah, ya Allah, ya nangis. Nah, itu saat itu Allah juga senang dengan kita. Makanya ada orang itu dengan pede ditanya, kamu tahu gak sekarang Allah lagi ngapain? Dia jawab, Allah sekarang menyebut-nyebut namaku. Loh kamu kok tahu? Bagaimana gak tahu? Ada hadis qudsi. Kalau kita menyebut nama Allah, maka Allah juga menyebut nama kita. Lah aku sekarang zikir dalam hati Allah, berarti Allah menyebut namaku. Allah menyebut namaku. Yes, gitulah. Nah, makanya orang melakukan kebaikan itu berpotensi menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berpotensi, punya potensi besar. Kebaikan apa saja. Imam Ghazali kebaikannya yang terkenal ngasih minum lalat ketika nulis kitab. Seorang pelacur ya, cuma ngasih minum anjing sehingga dia dimasukkan surga, menjadi walinya Allah. Orang yang dikasihi Allah. Makanya ketika ada orang melakukan kebaikan, jangan pernah menghalang-halangi apalagi memusuhi. Takutnya orang itu berstatus wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berstatus wali, kemudian kita hujat, kita caci maki, apa kata Allah? Aku nyatakan perang denganmu. Itu. Makanya jangan pernah membenci siapapun. Ada orang Jawa, tradisi di Jawa itu, kalau misalnya ada orang ngomong-ngomong yang agak kasar atau ngomong-ngomong agak kurang pas, itu nasihat orang-orang tua itu, hati-hati le kalau ngomong, takut ada wali lewat. Ya Pak Mis? Ya, Mas Imam, ya kan? Takut ada wali lewat. Karena kalau ada wali lewat, ya bisa-bisa terbukti itu terkabul. Makanya layak riful wali ilal wali, tidak tahu
wali kecuali wali. Makanya dengan siapapun ya banyak-banyak husnudzon, jangan suudzon. Jangan-jangan yang aku suudzoni ini walinya Allah. Jangan-jangan yang aku benci ini adalah wali. Bahaya, enggak bahaya ya, nantang Allah perang kok enggak bahaya gimana? Makanya ya siapapun kita enggak tahu. Di antara kita di sini ada yang wali, siapa ya? Ya enggak tahu. Ya. Bisa jadi Pak Kumis murid lah, yang penting wali. Gitu. Jadi itu bahaya ya, bahaya. Yang penting wis mlaku kaya ana apik didukung, ana apik didukung wis ngono ae. Ketika ada orang melakukan kebaikan, jangan dibenci orangnya, ingkari aja kejelekannya, tapi orangnya tetap kita hormati, tetap kita sayangi, tetap kita cintai. Banyak alasan kita untuk mencintai seseorang. Kalau tidak ketemu di ukhuwah Islamiyah misalnya, karena dia saking jahatnya terhadap Islam, masih ada lagi kok yang bisa ketemu, yaitu ukhuwah watoniyah misalnya. Sama-sama kita orang Indonesia. Kok tidak ketemu karena ternyata dia bukan orang Indonesia, masih bisa kita temukan lagi. Ada ukhuwah namanya ukhuwah basariyah, sesama manusia. Nah itu yang penting, aman, damai, rukun itu penting. Makanya saya mengajak, jadikan pilkada besok itu ayem, tentrem, jangan kayak pilpres kemarin. Ya, kita punya calon, dukungan kita dukung sekuat tenaga. Ya, kita dukung, kita menangkan misalnya yang kita dukung. Tapi jangan pernah mencaci lawan. Ya, jadi biar damai. Ini sampean keluar cacian, mereka akan membalas dengan cacian. Kalau dia sudah membalas dengan cacian, akhirnya saling mencaci maki. Kalau sudah saling mencaci maki, kehidupan bermasyarakat bisa tenang nggak? Bisa tentram nggak? Kalau kita butuhnya nyari pemimpin itu ben tentram, kok malah menciptakan kegaduhan, kan lucu. Proses memilih agar supaya kita damai ternyata menciptakan kegaduhan. Ya prosesnya aja sudah nggak benar. Masa kepingin damai kok malah membuat kegaduhan. Ya, makanya ya wis pokoknya sampean duwe calon sopo, dukung sekuat tenaga, silakan. Tapi jangan pernah menjatuhkan lawan. Nah, itu saja. Kalau orang terima iya, harus begitu. Enggak boleh tidak. Orang aku nggak mau nyebut iki live ini. Iki live iki. Wis pokoke ya mbok beriman, mbok berdikari. Pokoknya pesan saya, yang beriman jagalah iman. Yang berdikari jangan merusak iman juga. Yang beriman harus bisa berdikari. Itu maksud saya. Yang berdikari harus beriman. Nah, itu. Baik, mungkin itu kajian kita malam ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu barokah yang manfaat. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana al-karam ya Rabbana tarafna bi annana mutarafna wa annana asrafna ala
ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منال باكتساب منح المصطفى رسولنا بكل سل صلى وسلم ربي عليه النبي وآله وصحبه عدد طاغ الصحب والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.